WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Sahabat WB, pastinya bulan Mei ini menjadi saat yang mengingatkan kita mengenai Hari Pendidikan Nasional. Masih ingat dengan tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Dan ada buah pikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, lalu Ing Madyo Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Bapak yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara ini, nama aslinya udah tahu belum ya? Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Aduh, namanya menarik banget ya, sahabat PB. Hari ini narasumber kita pastinya juga orang-orang yang ada dalam dunia pendidikan. Salah satunya ada Ibu Stofika dari Jogja. Halo Bu Stofika. Halo Kak Esther, halo semuanya. Iya, Bu Stofika ini wanita bijak ibu dari area Jogja dan saat ini menjadi guru SD ya Bu ya di Jogja ya. Betul. Di SD Kemudian Pengasih. kelas berapa Bu? Mengajar di kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kemudian ada satu lagi yang masih belia, ini mewakili generasi milenial. Ya, ada Genesia Sola Gracia. Halo. Halo. Panggilannya apa nih? Namanya panjang. Biasa dipanggil Sisi. Sisi. Ini nama Genesia menarik banget ya sahabat BB. Jadi inget sama kitab Kejadian. Kamu dikasih nama ini emang mengacu dari kitab Kejadian atau gimana nih Sisi? Iya benar-benar mengacu dari kitab Kejadian. Dari Genesis jadi Genesia. Jadi Genesis. Oke sahabat WB, kita bisa panggil Genesia dengan panggilan Sisi. Menarik juga nih nama Bu Stofika, jadi mengingatkan kita dengan sekolah perguruan kedokteran yang dulu banget Bu Stofia. Masih ingat nggak Bu? Iya, zaman SD diajar itu. Wow. Tapi ada hubungannya Kak Bu? Itu kebetulan sih Kak. Oke. Sahabat WB, kali ini narasumber kita nih nama-namanya menarik banget nih. Dan kita langsung aja karena kedua narasumber kita ini akan berbagi bersama-sama dengan kita mengenai Hari Pendidikan Nasional. Nah, aku mau nanya nih sama Bu Stofika. Kenapa sih Bu, Ibu mengambil peran menjadi guru Bu? Emang gak ada yang lebih menarik Bu, kayak kerja kantoran? Kenapa Ibu malah memilih sebagai seorang pendidik atau guru? Iya, itu panggilan sih Kak. Sebenarnya tadinya menjadi guru itu bukan sesuatu yang dirancang pada awalnya. Jadi saat sekolah itu belum ada kepikiran jadi guru. Tapi ketika harus kuliah, kemudian ini masuk jurusan apa ya? Kemudian ada mama yang pada saat itu juga guru. Mama tuh mengarahkan, mama bilang sebagai wanita itu pekerjaan yang ideal itu guru SD gitu, karena dia fleksibel. Jadi awal mulanya itu sebenarnya hanya nurut sih. Aku belajar untuk mendoakan studiku, jadi supaya tidak sia-sia gitu kan. Aku inginnya sih sebenarnya yang Tuhan mau untuk aku belajar di PGSD, dan bersyukur sekali panggilan itu mulai muncul ketika aku ada di PGSD. Jadi mulai dosen cerita tentang pendidikan, mulai tergerak, dunia pendidikan itu sesuatu yang penting sebenarnya. Dari situ mulai pingin jadi guru nih, makin mantep lagi jadi guru. Sampai lulus benar-benar mantep, bulat tekad saya mau ngajar. Oh, mantap. Nah, Bu Stofika ini mengajar di Jogja ya, di kota di mana Ki Hajar Dewantara ini mendirikan sekolah taman siswa pastinya ya. Nah, Ibu nggak ada tertarik untuk ke Jakarta atau kota lain untuk mengajar, Bu?
Ya, awalnya justru malah saya memulainya di Jakarta. Ngajar di situ sebagai dosen di Unika Atmajaya pada waktu itu. Wow. Kemudian menikah, menjadi seorang istri di dalam sebuah keluarga karena suami pelayanan di Jogja dan tidak bisa meninggalkan. Jadi muncul pilihan untuk kembali ke Jogja. Tapi dengan konsekuensi, ya kalau saya kembali ke Jogja berarti kehilangan pekerjaan dong. Sesuatu yang sudah saya cintai pada saat itu. Tapi saya juga berdoa, bergumul, minta hikmat sama Tuhan. Pada waktu itu kayak, Tuhan, aku ini bodoh ibaratnya. Aku nggak ngerti apa yang terbaik untuk masa depan. Aku nggak ngerti pindah ke Jogja itu baik atau tidak. Jadi pada waktu itu saya cuma berdoa sama Tuhan, saya mau yang terbaik buat keluarga saya karena kami pengennya bareng. Saya ditolong Tuhan membulatkan hati untuk saya kembali ke Jogja. Dengan cita-cita juga Tuhan saya pengen ngajar di Jogja. Dan bersyukur sekali saat ini saya sudah bisa mengajar kembali. Ibu selesai pendidikan PGSD ya kalau nggak salah ya Bu. Itu di tahun berapa Bu? Tahun 2011 PGSD. Wah. Dan ada kesempatan juga Tuhan baik sekali. Saya bisa lanjut di S2 itu selesai tahun 2013. Jadi 2014 saya jadi dosen di Jakarta 2 tahun. 2 tahun setelah itu kembali ke Jogja, berdoa hingga saat ini. Bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk kembali mengajar. Wah, mantap. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih, Genesia. Ini kan melihat keadaan saat ini nih. Kemarin belajarnya online, sekarang onsite. Nah, menurut kamu bagaimana dunia pendidikan saat ini? Apa tantangannya pada zaman saat ini? Kalau untuk aku, dengan kondisi kemarin kan habis offline ya. Terus sekarang kita udah mulai nih hybrid. Dengan bisa dilakukan offline, bisa dilakukan online. Kalau buat aku sekarang seperti mulai melangkah lagi, mulai ambil langkah lagi gitu untuk memulai lagi hal yang baru yang kita nggak pernah laluin sebelumnya gitu. Pastinya nggak mudah ya karena 2 tahun nih kita offline, 2 tahun kita terbatas sekali pergerakannya gitu kan karena pandemi offline. Jadi untuk memulai lagi, maksudnya 2 tahun itu kan sudah menjadi kebiasaan gitu ya, secara tidak langsung kita udah mulai terbiasa tuh hidup seperti itu gitu kan. Sekarang kita harus rubah semuanya lagi, kegiatan baru lagi, mulai pergi lagi ke sekolah. Menurutku itu bukan satu hal yang mudah sih, karena nggak semua anak bisa beradaptasi dengan cepat kan. Juga nggak semua anak bisa mulai mengikuti lagi nih kegiatan seperti dulu, mulai normal lagi gitu. Kalau untuk aku sih seperti itu ya sekarang. Kalau boleh memilih nih sih, kalau boleh memilih kamu lebih suka belajar online atau tatap muka onsite? Tatap muka dong. Oh, kenapa? Lebih enak tatap muka sih kalau untuk aku ya. Kalau untuk nyaman ya online nyaman banget dong. pasti senang banget dong online gitu. Tapi kalau untuk dilihat dari segi efektifnya, segi tetap lebih enak tatap muka sih kalau untuk aku, karena kan ada interaksi gitu. Kita berinteraksi sama guru, terus juga di kelas kita ketemu teman, ada sosialisasinya gitu. Dan menurut aku tatap muka lebih efektif gitu daripada kita belajar online gitu sih. Oke. Nah, dari Bu Sofika sendiri kan Ibu sebagai guru yang juga pernah ngalamin ngajar secara online. Kalau disuruh memilih Bu, lebih baik mengajar secara online atau onsite Bu? Oh, jelas kalau guru pasti maunya onsite. Itu kita nggak bisa nggak tahu pasti anak itu benar-benar menikmati itu atau tidak. Berapa yang masuk itu kita nggak bisa benar-benar nggak bisa jam lah, nggak tahu. Nyiapin bahannya lebih mudah mana Bu? Onsite sama online? Kalau bahannya tuh sebenarnya malah lebih lengkap online ya, karena kan kalau online tuh bisa, karena kan kalau onsite yang sekarang maksudnya ya, kalau onsite sekarang itu kan jamnya terbatas sekali semuanya. Jadi sebenarnya kalau tentang
seberapa banyak atau materi belajar itu malah lebih bisa di online sebenarnya kalau untuk saat ini loh. Karena begitu saat itu ya pertemuannya cuma 2 jam, tapi untuk persiapannya sama lah sebenarnya. Sama-sama buat RPP, rancangan pembelajaran, sama-sama buat penilaian. Jadi persiapannya sebenarnya sama. Betul. Nah, selain guru nih, sahabat WB yang juga mengambil bagian dalam sekolah, tapi juga ada organisasi yang disebut OSIS yang juga ikut serta dalam kegerakan di sekolah. Nah, Sisi ini masuk dalam OSIS. Sebagai apa Sisi kamu di OSIS? Aku baru banget dilantik minggu kemarin jadi ketua di sekolah. Keren banget nih. Terus kenapa Sisi kok sekolah ini harus ada OSIS? Apa fungsi OSIS? Kan udah ada guru-guru. Kenapa siswa diminta untuk mengurus siswa lain di dalam OSIS? Oke, kalau dari pandanganku ya, OSIS sendiri itu kan kita tahu organisasi siswa intra sekolah. Ya, kalau aku dari zaman SMP pun tergabung di organisasi OSIS, dan di pandanganku OSIS ini adalah tangan kanannya Bapak Ibu guru yang bisa diandalkan gitu. Anak-anak pilihan yang bisa diandalkan untuk bisa membantu nih gerak-geriknya Bapak Ibu guru. Karena kan kalau di SD kan SD nggak ada OSIS. SD kan masih full guru yang ngaturin gitu kan. Kamu kesini kesana kesini, dan itu kan repot banget gitu. Sedangkan kalau di siswa-siswa usia SMP, SMA itu kan sudah mulai beranjak remaja, sudah beranjak dewasa. Yang mana ketika kita join, bergabung di organisasi itu kita akan belajar leadership, ya kan? Kita akan belajar gimana nih caranya kerjasama dengan sesama teman OSIS. Bagaimana caranya kita merancang sebuah kegiatan supaya kita sama-sama kerjain kegiatan ini jalan dengan baik dan semuanya kerja sama-sama gitu loh. Dan kenapa, kalau menurut aku kenapa di SMP dan SMA ada OSIS? Nah, mulai beranjak dewasa, mulai remaja gitu ya. Nah, disitulah kita membangun potensi diri kita masing-masing gitu. Karena kan anggotanya nggak 1-2, tapi ada 30. Aku ada 32 anggota di SMA. 32 anggota OSIS yang mereka melalui proses penyaringan, ada interview, terus ada latihan dasar kepemimpinan gitu. Dan itu kan sebuah tahap yang mereka harus lalui gitu kan. Bagaimana ketika kita mau join ke organisasi ini tuh kita dites dulu, kita dibentuk dulu, supaya ketika nanti kita sudah berlaku nih masa jabatan, kita bisa kerja sama-sama menggali potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa bekerja dengan baik gitu. Wow, jadi nggak mudah ya sih untuk menjadi anggota OSIS ini ya? Benar. Nah, kamu punya pengalaman nggak menjadi ketua OSIS itu gimana? Atau apa sih yang dituntut atau yang diharapkan oleh guru, oleh sekolah terhadap ketua OSIS? Ya, berhubung aku baru 1 minggu ya. Oh, 1 minggu. baru seminggu resmi gitu. Tapi dalam waktu 1 minggu resmi ini, setiap hari 5 hari di sekolah aku tidak di kelas ya. Tidak di kelas karena harus dipanggil Bapak Ibu guru, ada ini, itu, ini, dan itu. Jadi banyak hal yang dikerjakan. Sebenarnya untuk pengalaman tuntutan ya sebagai ketua OSIS, pastinya gak mudah loh. Karena tadi aku udah mention setiap 5 hari ini aku nggak di kelas, sedangkan teman-teman yang lain belajar, ketinggalan pelajaran pastinya. Tugas, PR segala macam itu banyak yang ketinggalan, catatan, sedangkan itu penting gitu. Jadi tuntutannya sih sebenarnya terberat untuk aku adalah gimana untuk bisa mengimbangkan porsinya, sama-sama all out gitu. Belajar bagus, di organisasi juga bagus gitu. Itu kan bukan hal yang mudah gitu kan, ketika sedangkan harus sibuk banget nih urusan OSIS dan pelajaran itu banyak yang ketinggalan gitu. Jadi bagaimana harus imbangin gitu kan. Dan sibuk banget. Baru 1 minggu udah sibuk banget. Jadi gak di kelas gitu kan, sibuk banget. Dan aku pun udah punya bayangan ke depannya pasti akan seperti ini terus, sibuk banget gitu. Sampai masa jabatan kamu 1 tahun ya kalau nggak salah ya? Iya, benar. Wow, terus gimana kamu bisa mengimbangi dengan catatan-catatan yang kamu harus kejar? Atau ada teman-teman khusus yang kamu minta tolong untuk Iya, pasti minta tolong catatan sih. Tapi kan sekarang
mulai hybrid kan, kita tetap pakai platform Google Classroom gitu. Jadi materi-materi ditaruh di sana. Jadi aku pasti harus mengorbankan 1 hari untuk ngejar semuanya itu, catatan segala macam gitu. Wow. Ya. Tugasnya makin berat ya. Pertama penyesuaian diri di masa belajar yang baru, terus kamu langsung kerja cepat, kerja tuntas di masa jabatan kamu, ditambah kamu juga harus kejar ketinggalan juga dong, karena kan teman-teman kamu belajar, kamu ngurusin urusan sekolah. Wah, keren banget. Iya, benar-benar. Bu, kalau Ibu memperhatikan pendidikan awal kemerdekaan dibandingkan dengan Ibu mulai mengajar sekarang, saat zaman sekarang ini ada bedanya nggak sih, Bu? Pasti sangat jauh berbeda dong, Kak, kalau dibandingin sama kemerdekaan sekarang. Tantangannya berbeda. Kemudian isunya aja udah berbeda. Jadi kalau dulu mungkin isunya lebih ke persamaan hak. Jadi kita orang Indonesia itu punya hak yang sama untuk belajar kayak gitu kan. Dulu kan masih zaman-zaman penjajahan kayak gitu. Jadi ada persamaan hak. Kalau sekarang tuh justru ketika anak-anak sudah merasa sama nih, tapi bagaimana bisa lebih menghargai lagi. Kita udah ngerasa sama haknya, kadang kan yang kayak saya merasa juga kan, terus wah aku bisa ini nih, kamu nggak, itu malah harus diingatkan bagaimana saling menghormati lagi, saling menghargai lagi. Jadi isunya juga yang diangkat berbeda. Kemudian anak-anaknya juga jauh lebih canggih kan, anak-anak sekarang. Bener, Bu. Zaman saya sekolah sama siswi sekolah jauh banget. Dari anak-anaknya sendiri udah jauh berbeda, dan itu menuju kebaikan sih, karena potensinya jauh lebih besar, kemampuannya jauh lebih besar, lebih adaptif juga terhadap perubahan. Jadi banyak hal yang berubah. Nah, ini juga kelihatan nih, Bu, muka-muka Sisi ini, aduh Bu, kerjaannya Sisi ini lumayan nih, Bu. Lumayan berat juga berkaitan dengan teknologi nih. Boleh nggak kamu kasih tahu apa sih yang salah satu atau beberapa yang dikerjakan oleh ketua OSIS ini atau oleh OSIS? Sebenarnya sih kalau untuk secara spesifik yang aku kerjain sendiri sih kayaknya nggak ada, karena aku mau merangkul mereka semuanya, kita kerja sama-sama. Tapi kalau untuk kerjaan yang lagi kita pegang ini, kemarin kita lagi terdekat ini mau bantu graduation kelas 12. Lalu kita mau prepare lagi untuk penerimaan siswa baru. Itu kan ada eventnya, MPLS kan ada eventnya selama 3 hari. Itu OSIS yang tanganin nanti gitu. Kegiatannya apa aja, penyuluhan segala macam itu kita yang handle gitu. Nah, itu pastinya ada biaya kan sih? Yang menyediakan dananya, kamu cari dana atau memang dari sekolah sudah menyediakan dana yang diperlukan? Kalau kita sih biasa meminimalisir dana ya. Jadi karena memang sekolah, puji Tuhan, diperlengkapi untuk bisa memfasilitasi kita gitu kan. Kemarin baru beli drone. Wow. Keren, untuk dokumentasi OSIS difasilitasi drone. Wah, kasih jempol nih sekolahnya nih. Kita punya kamera juga lumayan memadai lah, mau di-upgrade juga. Teman-teman OSIS juga, tim humas ada yang punya peralatan kamera yang lumayan bagus, jadi kita juga bisa menghasilkan video-video yang dokumentasi yang baik gitu. Jadi untuk dana sih kita paling kalau mentok-mentok kita cari donatur ya. Tapi kalau biasanya sih kita meminimalisir dana, karena memang alat-alat yang kita gunakan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita gunakan tuh sebisa mungkin yang kita punya gitu, karena memang sekolah juga memfasilitasi kan gitu, jadi seperti itu. Wow, manfaat dari kamu aktif sebagai ketua OSIS atau teman-teman kamu aktif sebagai pengurus OSIS ini, manfaatnya apa sih? Capeknya kan kita udah tahu nih, tapi ada manfaatnya nggak sih? Ada dong, pasti. Yang aku syukuri gini ya, ketika kita nantinya selesai masa jabatan kan dapat sertifikat kan. Ini loh pernah menjadi anggota OSIS, ada sejarahnya, ada tracknya gitu. Dia pernah menjadi anggota OSIS, jabatannya sebagai apa gitu. Apalagi kalau misalnya plusnya di SMP juga join di keanggotaan OSIS, itu nanti waktu kita naik ke perguruan tinggi, itu akan
dipakai banget untuk portofolio, ya kan? Untuk nanti kerja juga misalnya bisa dipakai gitu. Dan menurut aku ketika kita join di OSIS, manfaatnya tuh banyak banget karena kita nanti juga terjun di dunia kerja, ngerasain kita udah pernah kerja bareng teman-teman nih, gimana caranya ngurusin event yang hektik banget, yang ribet, berantemnya juga pasti ada gitu kan, gak enak hatinya juga pasti ada, tapi di sana kita udah ngerti nih, oh nanti di dunia kerja, di dunia perkuliahan udah pernah ngerasain gimana rasanya kerja dengan teman-teman yang banyak, gimana rasanya kita punya leadership kan, kita membantu teman-teman yang lain di luar OSIS untuk bisa mengkoordinir mereka. Dan menurut aku manfaat menjadi anggota OSIS tuh itu banyak banget ya, maksudnya secara nggak langsung juga kita ngerasain, oh berkat dulu nih OSIS jadi bisa sekarang gitu. Oke, berarti di balik padatnya aktivitas yang kamu kerjakan, kamu banyak dapat manfaat ya, pengalaman, bahkan ke depannya ini ternyata sertifikatnya bermanfaat ya. Yes, ya. Jadi nih, menurut kamu nih, teman-teman nih yang baru masuk SMA, kira-kira kamu mendukung gak sih kalau mereka nanti masuk OSIS? Atau aduh jangan masuk OSIS, aku capek. Dukung dong. Selama pastinya dukung. Selama kita bisa, kita tahu, kan yang tahu potensi diri kita kan diri kita sendiri dong. Gitu. Orang lain bisa menilai, tapi kita tahu kita mampu atau enggak gitu. Selama mampu, selama bisa, join, gabung ke OSIS, karena kerjamu nanti di OSIS itu akan diperhitungkan loh, gitu. Itu akan berguna banget untuk sekolah kita, untuk kamu pun nantinya ke depannya itu akan berguna banget sih. Jadi walaupun capek, join OSIS. Ambil aja. Menarik ya Sisi. Ada beberapa anak remaja yang justru mereka nggak mau capek. Padahal di balik lelahnya kegiatan OSIS ini manfaatnya banyak banget. Apalagi kan kalau masih remaja, istilahnya kita masih bisa terus melakukan banyak hal, betul ya? Wah, keren nih Sisi nih ya. Nah, aku mau nanya nih Bu Stovika, kalau nanti kelak nih anak murid yang Bu Stovika didik jadi orang sukses, jadi orang yang berhasil, kira-kira apa sih yang Ibu mau katakan, atau gimana perasaan Ibu melihat murid yang Ibu didik ternyata jadi orang yang sukses? Wow, itu pasti harapan semua guru ya, semua punya siswa. Saya lebih senang ketika melihat anak didik saya, misalnya kan sekarang saya SD nih, pasti mungkin akan jauh-jauh hari besok ketika saya lihat anak didik saya akan sangat bersyukur ketika ada nilai yang dia pegang. Karena ketika saya mengajar, saya berusaha untuk mengingatkan diri saya sendiri juga, selain pengen mereka pintar, tentunya juga lebih ke mereka punya nilai yang dipegang. Ya, nilainya tuh pertama yang menghargai diri sendiri, yakin dengan kemampuan diri sendiri bahwa kamu bisa kok, seperti itu, bahwa ayo berjuang untuk dirimu sendiri. Lebih juga nilai-nilai untuk bagaimana bisa menghormati orang lain, bisa saling mengasihi. Jadi ketika nanti ketemu dulu murid misalnya atau siswa saya akan senang ketika ngelihat kok dia sopan ya, misalnya ketika mungkin sempat bercerita tapi saya melihat oh dia sukses tapi dia tetap rendah hati. Itu sesuatu yang saya banget Bu, di guru tuh kayak ayam gitu. Oke, dia berhasil tapi aman dunia ini, ibaratnya kayak gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu kan. Kita butuh orang-orang yang sukses tapi juga tetap menjaga, menilai bahwa orang lain itu juga berharga. Bagaimana bisa tidak tinggi hati atau tidak berlomba untuk menjadi teratas seperti itu, tapi ya dia sukses karena memang Tuhan berkati, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kepercayaan, dan dia bisa tetap menjaga nilai-nilai itu. Itu sih Kak. Wah, keren ya Bu ya, nggak cuma kita mengharapkan mereka sukses, tapi juga secara manners bagus, etika mereka juga bagus. Nah, kalau dari Sisi nanti kamu udah selesai SMA, kamu rencananya mau lanjut ke PTN atau lanjut ke PTS nih? Terus jurusan apa yang kamu mau ambil?
Aku sih rencana mau beasiswa ya, tapi kalau misalnya bisa PTN ya puji Tuhan. Dilakuin, tapi rencana sih mau beasiswa, mau cari beasiswa. Kalau untuk jurusan sih aku mau ambil pendidikan musik. Wah, iya. Kenapa kau milih itu? Karena aku puji Tuhan, Tuhan kasih hadiah ya. Tuhan kasih bakat untuk aku pianis, aku pemusik juga di sekolah, di gereja untuk bantu. Iya, jadi dan mulai bulan November kemarin juga puji Tuhan dipercayakan murid untuk diajar piano klasik ya. Itu anugerah lah dari Tuhan gitu, dan melihat bahwa selama ini juga aku hidup melayani di musik gitu ya, dan sekarang juga mulai mengajar musik. Aku pikir kayak ya udah mau mendalami bakat yang Tuhan kasih supaya bisa jadi berkat untuk yang lain, mau belajar di pendidikan musik supaya nanti bisa ngajar musik. Aduh, aku dong jadi murid kamu. Keren, udah cantik, pinter, aktif di sekolah, jago main musik. Wah, ini nih. Nah, Sisi, apa nih yang menjadi harapan kamu di dunia pendidikan buat generasi kamu? Untuk teman-teman yang mungkin masih diajarkan oleh guru-guru yang istilahnya usianya sudah banyak nih. Kan kalian pemikiran kalian tuh teknologi banget. Sedangkan ada banyak teman-teman kita juga yang guru-gurunya istilahnya jadul atau generasi baby boomers. Nah, apa harapanmu untuk pendidikan di generasi kalian? Kalau untuk masalah guru yang senior, aku nggak berani bilang apa-apa sih, karena pesannya gini aja, guru tetap guru, ya kan? Tanpa guru ya kita nggak bisa belajar, kita nggak dapat ilmu gitu. Karena menjadi seorang guru kan udah dibekali gitu loh. Jadi kalau untuk aku, untuk masalah guru ya udah itu porsinya guru gitu ya. Tapi di sisi kita sebagai pelajar, lakukan aja bagian kita gitu loh. Kita sebagai pelajar, tugasnya untuk belajar. Dan ketika mungkin kita punya guru senior yang generasi baby boomer, mungkin yang udah tua-tua gitu ya. Ya tetap, ya namanya ilmu tetap ilmu ya. Namanya ilmu dari dulu sampai sekarang ya itu mungkin cuman bedanya ya mungkin ada guru-guru yang lebih muda sekarang, lebih up to date, lebih menarik ngajarnya gitu. Tapi yang namanya ilmu kan tetap ilmu gitu. Jadi kita sebagai pelajar ya tetap aja lakukan bagian kita, belajar dengan baik, berusaha untuk menerima ilmu yang diberikan dengan baik gitu. Karena aku percaya, karena kan aku juga pernah melihat papaku juga pernah ngajar gitu kan. Jadi sebagai seorang guru pun tidak mudah teman-teman untuk menyiapkan segalanya gitu kan, materi, apalagi kemarin ngerasain online tadi Ibu Stofika udah sharing gimana mumetnya gitu kan. Ya menjadi seorang guru juga tidak mudah gitu loh, guru-guru mempersiapkan tugas segala macam, belum lagi mendengar ocehan-ocehan anak-anak murid, banyak tugas bla 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 gitu kan. Jadi kita sebagai pelajar lakukan aja lah bagian kita gitu dengan baik, dan ya pertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih ke kita dengan baik gitu loh. Kita ketika dikasih kesempatan untuk bisa belajar formal, ya udah lakukan, karena nggak banyak orang bisa seperti kita gitu loh. Kita harus bersyukur gitu. Di luar sana pedalaman banyak sekali kan anak-anak yang secara pendidikan tuh ketinggalan gitu loh. Jadi betul. Sebagai pelajar lakukan yang terbaik sebagaimana seorang pelajar gitu. Good. Pertanyaan terakhir nih sih. Apa yang bisa kamu tarik pelajaran dari kisah tetap harus belajar dan tetap harus terpelajar walau pandemi masih berlangsung? Kalau tentang itu ya, tetap harus belajar dan tetap terpelajar. Jadi, kalau untuk aku dengar itu, jangan berhenti belajar. Walaupun kita masih online gitu, walaupun kemarin kita terbatas gitu, nggak bisa datang ke sekolah, tapi kan mungkin pelajaran-pelajaran sekolah yang ketinggalan. Aku jujur juga aku ketinggalan pelajaran sekolah, tapi tetap harus terpelajar, tetap harus belajar. Banyak hal yang kita bisa pelajari gitu loh. Jadi jangan sampai kita udah sekolah panjang-panjang terus karena kepotong online jadi hilang semuanya, sia-sia gitu kan. Ya setidaknya harus tetap terpelajar lah gitu. Yes, mantap Sisi. Nah, ini pertanyaan penutup untuk Bu Stofika.
Bu, apa harapan Ibu pada dunia pendidikan pada umumnya? Terus apa sih harapan Ibu pada dunia pendidikan sehubungan dengan amanat Agung Kristus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20? Harapan saya sebagai orang pendidik khususnya tuh saya pengen banget ketika pendidikan ini benar-benar bisa menyentuh pribadi seorang anak didik. Jadi bukan cuma sekedar sekolah, belajar, tapi bagaimana pendidikan itu bisa membuka semuanya ya. Dia sadar bahwa dia itu berpotensi, dia sadar bahwa dirinya itu berharga, dia sadar bagaimana bisa berjuang. Jadi jangan malas belajar. Ya kalau susah ya dipelajari apa yang bisa ditaklukkan ibaratnya kayak gitu kan. Jadi saya pengen pendidikan itu benar-benar bisa bikin generasi yang tangguh. Jadi nggak cuma sekedar materi atau apa, tapi karakternya juga membangun sebuah pribadi kayak gitu. Dan ketika jadi seorang murid atau siswa, itu tadi kayak Siti ya, wawasannya tuh luas gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kalau kita terbatas online, terbatas pertemuannya sebentar, kan belajar nggak hanya di sekolah kan, sebenarnya kan kita bisa belajar dari manapun, tergantung kamu ya, udah apalagi zamannya teknologi, kamu bisa jauh lebih canggih dari yang ada di sekolah. Tinggal pilihan kan sebenarnya. Bagaimana keberadaanmu itu membuat orang lain itu merasa diberkati, merasa damai, merasa tenang. Aku selalu ngajarin ke anak-anakku gitu kan, kamu di temanmu gimana? Temanmu senang atau enggak ada kamu? Jadi bagaimana kita bisa keberadaan diri kita ini bisa membawa damai untuk orang lain? Temanmu senang enggak? Yuk jadi pribadi yang benar-benar menjadi berkat. Jadi pribadi yang benar-benar menyegarkan, ibaratnya mungkin bisa menolong temanmu kayak gitu. Apalagi yang sebagai pribadi, saya sebagai guru khususnya, saya sekolahnya di negeri Kak. Jadi anak banyak juga sangat multikultur gitu ya, berbeda, banyak yang berbeda. Jadi saya menyadari bahwa saya ini juga dalam misi untuk bersaksi juga, bahwa saya juga dilihat, kemudian bagaimana kasih Kristus itu ada. Ya saya coba transfer itu ke anak didik, bahwa ini loh saya sebagai seorang pribadi, saya berusaha sebaik mungkin supaya bisa jadi teladan juga. Dari situ kan supaya anak-anak bisa juga belajar. Saya juga terus belajar dari anak-anak. Oh ternyata anak-anak tuh butuh sosok yang seperti apa sih, saya belajar gitu. Jadi kalau terkait dengan harapan di dunia pendidikan ya lebih ke bagaimana pendidikan ini bisa mengangkat seperti harkatnya kita sebagai manusia. Kita bisa menjadi seutuhnya kayak gitu. Jadi nggak lagi ada siswa yang saya ini bisanya apa ya gitu, atau saya bisa mau ngapain ya, yang bimbang dengan dirinya sendiri, tapi benar bisa menolong gitu. Kamu apa yang bisa kamu lakukan, terbaik versimu itu apa. Jadi saya pengen banget pendidikan itu bisa mengarahkan anak-anak ke situ. Itu Kak. Menarik banget nih Sahabat WB. Dan pastinya ini juga menjadi harapan setiap kita, setiap orang-orang di Indonesia mendapatkan pendidikan ya. Dan bukan hanya yang ada di kota-kota yang cukup ramai, tapi juga sampai ke pelosok. Kita juga berharap pendidikan juga sampai ke sana. Demikian juga di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, berarti ini Tuhan juga rindu supaya semua orang juga mendapatkan kabar baik. Mungkin salah satunya kabar baiknya bisa juga melalui pendidikan. Ya, jadi orang-orang yang nggak ngerti kebenaran, mereka tahu kebenaran. Mereka yang nggak tahu tentang pengetahuan, tidak tahu tentang hal yang benar, mereka jadi tahu. Wah, ini menarik banget ya Sahabat WB. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ayo kita ikut berperan serta untuk mensukseskan, bahkan mengembangkannya, sehingga dunia bisa menjadi lebih baik karena bangkitnya orang-orang yang well educated. Jadilah orang-orang yang terpelajar
dan berdampak pada bangsa dan negara, bahkan dunia. Wah, sahabat WB, hari ini kita banyak ngobrol tentang pendidikan, pastinya seru dan bikin kita jadi pengen makan buah. Kita makan buah dulu yuk, Bu Sawika dan Sisi. Sahabat WB masih rajin makan buah kan? Aku bawa pisang nih. Sawika bawa apa? Pepaya, Kakak. Oh, pepaya. Sisi bawa apa, Sisi? Aku bawa kurma. Ini ya, seperti teman-teman sahabat saudara-saudara kita juga lagi menikmati buah kurma ya. Pastinya manis-manis. Dan sahabat WB, bulan depan ada tayangan WB Meetup yang juga seru. Karena itu kita mau berbagi cerita dan inspirasi buat banyak orang melalui tayangan-tayangan WB Meetup dari YouTube Wanita Bijak Indonesia. Itu berbagi kepada banyak orang dengan kita share. Oke, kita mau yel-yel ya untuk menutup tayangan dari WB Meetup. Wanita Bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Gestok. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Thank you banget Gestovika, thank you banget Sisi. Udah jadi berkat buat sahabat WB. Salam berkati.